Ya, kita lanjutkan ya untuk pembahasan mengenai materi himpunan di bagian yang kedua. Dan di sini untuk kita mulai dari soal yang nomor 5. Nah, di sini diberikan informasi yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 5 sampai dengan nomor 8. Ilustrasinya di sebuah kelas yang beranggotakan 150 siswa, 45 siswa mengikuti pelajaran sejarah, 65 mengikuti geografi, dan 10 orang mengikuti sejarah dan geografi. Nah, untuk mengerjakan soal ini lebih mudah kita buat diagram Venn-nya terlebih dahulu ya. Ini ada dua himpunan yang saling beririsan karena di sini ada yang menyukai keduanya. Nah, totalnya ini ada 150 siswa dan kita mulai dari yang gemar keduanya, ada 10 orang. Berarti di tengah ini kita punya 10. Kemudian yang menggemari sejarah atau yang mengikuti pelajaran sejarah ini total ada 45, namun karena sudah punya 10 yang di tengah, berarti 45 dikurangi 10, hasilnya adalah 35. Kemudian yang menggemari atau yang mengikuti pelajaran geografi berarti ada 65 dikurangi 10, totalnya ada 55. Nah, dari sini berarti bisa saya tuliskan yang menyukai sejarah saja itu ada 35, yang geografi saja ini ada 55, dan yang mengikuti keduanya ada 10. Nah, dari sini bisa kita hitung ya, yang tadi sejarah, geografi, dan keduanya ini ada 100. Berarti yang tidak mengikuti kedua pelajaran tadi ada 50. Dari 150 dikurangi 100. Nah, pertanyaan nomor 5, yang hanya mengikuti pelajaran sejarah. Berarti ada 35. Nah, ini jawaban di soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6, banyak siswa yang tidak mengikuti sejarah dan geografi sekaligus. Berarti yang tidak mengikuti kedua-duanya. Berarti yang sejarah saja 35, yang geografi saja ada 55, dan yang berada di luar atau yang tidak mengikuti keduanya ada 50, sehingga totalnya adalah 140, atau bisa juga dari 150 dikurangi 10 yang menyukai keduanya, jadi 140. Untuk nomor 7, kita akan mencari banyak siswa yang setidaknya mengambil satu mata pelajaran. Kalau setidaknya artinya bisa satu mata pelajaran saja, misal di sini sejarah saja berarti ada 35, atau geografi saja gitu ya, berarti 55, atau bisa juga lebih dari satu. Nah, berarti yang di tengah yang 10 ini juga kita ikut jumlahkan, berarti totalnya adalah 100 siswa. Nah, ini jawaban di soal nomor 7. Kemudian untuk soal nomor 8, di sini banyak siswa yang tidak mengikuti keduanya. Nah, ini gampang ya, kalau kita udah buat diagram Venn-nya udah ketahuan. Yang tidak mengikuti keduanya berarti ada 50 yang berada di luar himpunan sejarah dan geografi tadi. Ya, kemudian lanjut untuk soal nomor 9. Di sini diberikan A itu adalah suatu himpunan di mana X-nya itu merupakan suatu bentuk pertidaksamaan X ditambah 2 dibagi X min 3 kurang dari sama dengan 0. X-nya di sini adalah bilangan caca, dan B juga himpunan di mana X-nya ini merupakan penyelesaian dari akar X min 1 kurang dari 2, X-nya bilangan bulat. Yang ditanyakan himpunan bagian dari B dikurangi A. Nah, dari sini berarti kita perlu menentukan terlebih dahulu apa saja anggota A. Seperti itu ya, atau penyelesaian yang merupakan nilai X anggota A. Nah, dari sini kita punya bentuk pertidaksamaan. Nah, kita tuliskan pertidaksamaan ini adalah pertidaksamaan rasional. Nah, karena dia bentuknya bentuk bilangan rasional ya, jadi kita punya pertidaksamaan rasional. Masih ingat ya cara penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan
ada pembuat nol pembilang dan ada pembuat nol penyebut. Namun sebelum itu kita ingat kembali kalau bentuk pertidaksamaan rasional itu ada syaratnya. Syaratnya itu adalah nilai penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita tulis X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita sekarang cari pembuat nol pembilang. Nah, untuk syarat yang tadi, kalau X min 3 tidak sama dengan 0, artinya X-nya tidak boleh sama dengan 3. Seperti itu ya. Dan untuk pembuat nol pembilang, berarti di sini saya punya X tambah 2 sama dengan 0, dan X-nya berarti sama dengan min 2. Kemudian untuk pembuat nol yang penyebut, nah berarti kita ambil penyebutnya yaitu X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita punya X-nya sama dengan 3. Namun yang penyebut tadi, ingat ya syaratnya itu adalah X-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, setelah itu kita buat di garis bilangan. Titik yang pertama kita ambil untuk X yang dari pembilang, yaitu negatif 2, dan yang dari penyebut. Nah, kita lihat di tanda pertidaksamaan, ini ada kurang dari ada tanda sama dengannya. Berarti yang negatif 2 ini bulatannya penuh. Yang 3 ini karena ada syarat ya, berarti tidak boleh, berarti ini tetap bolong ya bunderannya. Kemudian kita ambil titik uji untuk X-nya 0, kita masukkan ke bentuk pertidaksamaan, diperoleh nilainya adalah negatif 2/3 ya. Nah, sehingga daerah di mana X-nya sama dengan 0 ini diperoleh nilai negatif dan selebihnya adalah positif. Nah, kita ambil sesuai dengan bentuk pertidaksamaan, kurang dari sama dengan 0, berarti kita ambil daerah yang nilainya negatif. Nah, dari sini berarti kita bisa tentukan himpunan A ini adalah X bilangan cacah. Nah, bilangan cacah kan mulainya dari 0. Berarti bilangan yang lebih dari negatif 2 tapi berupa bilangan cacah, berarti hanya 0, 1, dan 2. Nah, seperti ini ya untuk himpunan A. Kemudian untuk himpunan yang B, nah kita juga sama, kita cari dulu penyelesaian dari himpunan B ya, atau dari pertidaksamaan yang ada di himpunan B. Kita punya pertidaksamaan akar X min 1 kurang dari 2. Nah, ini merupakan bentuk pertidaksamaan irasional ya, karena ini bentuknya bilangan irasional. Nah, dari sini cara penyelesaiannya kita bisa menggunakan sifat ya. Nah, namun sebelum itu bentuk pertidaksamaan irasional juga ada syaratnya. Syaratnya adalah bentuk yang di dalam akar itu selalu bernilai lebih dari sama dengan 0 atau bernilai positif, sehingga kita punya X lebih dari sama dengan 1. Kemudian kita tuliskan kembali untuk bentuk pertidaksamaan. Nah, ini menggunakan sifat, kita bisa kuadratkan kedua ruas. Nah, kalau ada akar kita kuadratkan, berarti akarnya hilang ya, tersisa hanya X min 1. Kemudian yang ruas kanan jadi 4. Nah, dari sini kita punya X kurang dari 4 tambah 1, sehingga X kurang dari 5. Nah, ini bentuk penyelesaian dari pertidaksamaan tadi. Namun harus diperhatikan juga untuk syaratnya, yang tadi X lebih dari sama dengan 1. Sehingga nilai X di titik pertama ini adalah 1, kemudian yang 5 ini bulatannya bolong ya. Nah, dari sini X-nya lebih dari sama dengan 1, berarti dari garis dari 1 ke kanan, kemudian dari yang 5 karena kurang dari 5 berarti ke kiri. Sehingga irisannya berada di tengah. Nah, dari sini bisa kita tentukan nilai B-nya. Karena B-nya adalah bilangan bulat yang lebih dari sama dengan 1, berarti 1, 2, 3, kemudian 4. Nah, dari sini untuk nilai B. Kemudian kalau kita suruh mencari B dikurangi A, artinya anggota yang ada di B tapi tidak dikurangi anggota yang di A. Nah, di A ini kan ada yang sama yaitu 1, 2. Nah, berarti yang 1, 2 ini kita buang. Sehingga nilai himpunan dari B min A ini hanya 3 dan 4 saja. Dari sini banyaknya anggota B dikurangi A ada 2, sehingga himpunan bagian dari A ini himpunan bagian dari B min A maksud saya. Nah, ini bisa kita cari menggunakan 2 pangkat N, artinya 2 pangkat 2, sehingga ketemunya adalah 4. Ya, kita lanjutkan untuk soal terakhir. Di sini ada soal nomor 10. Diberikan A adalah suatu himpunan di mana X kuadrat min 3X min 10 kurang dari 0 dan X-nya bilangan bulat. Yang ditanyakan adalah banyak himpunan bagian A yang mempunyai 3 anggota.
Nah, dari sini sama seperti tadi ya, nomor 9, kita cari dulu atau tentukan dulu anggota dari himpunan A, yaitu dengan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat yang ada di soal. Nah, di sini kita punya x kuadrat min 3x min 10 kurang dari 0. Ini merupakan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, cara penyelesaiannya kalau dia bentuknya pertidaksamaan kuadrat, yaitu dengan membuat atau mencari pembuat nolnya terlebih dahulu ya. Jadi kita buat sama dengan 0. Nah, jadi kita peroleh bentuk persamaan kuadrat. Dari sini berarti kita coba selesaikan dengan pemfaktoran. Kita cari dua bilangan, kalau ditambahkan hasilnya negatif 3, kalau dikali hasilnya yang belakang ya, yaitu negatif 10. Nah, berarti angkanya adalah negatif 5 ditambah 2. Nah, ini kalau dijumlah negatif 3, kalau dikali negatif 10. Kita peroleh x dikurangi 5 dan x tambah 2. Dari sini kita ambil pembuat 0 yang pertama, x min 5 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 5. Atau bentuk yang kedua, berarti x ditambah 2 sama dengan 0, sehingga x-nya adalah negatif 2. Nah, dari sini karena bentuknya pertidaksamaan, berarti kita buat di garis bilangan terlebih dahulu. Kita ambil yang titik yang sebelah kiri, berarti negatif 2, yang sebelah kanannya 5. Kita ambil titik uji menggunakan x sama dengan 0. Nah, kita peroleh x kuadrat min 3 kali 0 dikurangi 10. Nah, ini hasilnya kan berarti negatif ya. Negatif 10 ini kurang dari 0 atau negatif bilangannya. Berarti titik di mana x sama dengan 0 terdapat di situ berarti nilainya negatif, yaitu yang di tengah. Kemudian selebihnya adalah yang positif. Nah, kemudian kita lihat untuk tanda pertidaksamaan yang ada di soal, yaitu kurang dari, sehingga kita ambil daerah yang bernilai negatif. Nah, dari sini berarti kita bisa tentukan himpunan A anggotanya adalah yang lebih dari negatif 2 bilangan bulat, sehingga diperoleh negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3 sampai terakhir 4 ya, karena negatif 2 dan 5 nya ini tidak ikut karena tanda pertidaksamaannya ini kan hanya kurang dari saja. Nah, dari sini kita bisa tentukan banyak anggota himpunan A atau NA nya, yaitu ada 6. Nah, kita akan mencari himpunan bagian yang anggotanya 3. Berarti dari 6 anggota himpunan kita tentukan 3, atau dari 6 unsur kita pilih 3 unsur, sehingga kita gunakan kombinasi 6C3. Menggunakan rumus kombinasi ya, seperti biasa. Ini berarti 6 faktorial, bawahnya ada 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, dari sini berarti kita uraikan 6 faktorialnya menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 321. Yang 3 faktorial satunya kita uraikan. Nah, kita coret, hasilnya adalah 20. Sehingga terjawab ya soal nomor 10 ini, banyak anggota himpunan bagian A yang mempunyai 3 anggota, ada 20. Ya, demikian untuk pembahasan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ketikkan komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan.